Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jokmas Stephen Gonzales Saragis Permata dengan NIM 5243121003 dengan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Sapan Ahmad Ryan Senaga dengan NIM 5243121004. Perkenalkan, nama saya Nazwan Adrian Syaputra dengan NIM 5241121021021. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Pendidikan Teknik Mesin dan Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan menjelaskan, dan ini adalah contoh alat ukur mikrometer yang berfungsi untuk mengukur diameter luar benda dengan tingkat ketelitian 0,01 mm sampai 0,001 mm. Berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi dari mikrometer. Baik, pertama itu ada rangka. Ini teman-teman, bagian yang berbentuk U yang berfungsi untuk menopang dan menjaga kestabilan mikrometer ini. Biasanya ini terbuat dari logam kuat agar tidak berubah bentuk saat digunakan. Ini pertama itu rangka. Kedua itu adalah landasan. Ini teman-teman, sabar teman-teman, ini landasan yang kecil seperti di kiri teman-teman. Bagian ini tetap yang berfungsi sebagai penopang benda yang diukur. Benda yang akan diukur ditempatkan di antara anvil, di landasan dan spindle teman-teman. Ini. Oke. Di ketiga itu ada spindle teman-teman. Ini. Bagian yang dapat bergerak maju dan mundur untuk menjepit benda yang akan diukur, seperti itu. Akan diukur, digerakkan dan diputar dengan ini. Setelah itu selongsong dan skala utama. Selongsong dan skala utama itu ini teman-teman semua, ini. Yang dimana tempat skala utama dalam milimeter atau inci digunakan sebagai dasar dalam pembaca pengukurannya. Oke. Dan sekarang selongsong pemutar dan skala non-news. Ini teman-teman, yang dari sini, dari 0 ini 0. Yang dimana bagian ini yang diputar untuk menggerakkan spindle maju atau mundur, maju nih atau mundur, memiliki skala non-news untuk pembaca lebih presisi. Ini. Dan sekarang pemutar balik yang ini tadi teman-teman, digunakan untuk memutar spindle dengan tekanan yang tepat agar pengukuran lebih akurat dan menghindari tekanan berlebihan yang lebih bisa merusak alat atau benda yang akan diukur teman-teman semua. Dan terakhir, lock atau pengunci. Ketika kita sudah mempaskan di sini teman-teman semua sama bendanya, kita harus kunci, yang dimana berfungsi untuk mengunci posisi spindle agar tidak berubah setelah mengukur dilakukan. Kita buat perkiraan. Ini tidak akan bergerak teman-teman semua, tidak akan bergerak sama sekali. Berguna agar hasil pengukuran tetap stabil dan tidak cacat. Jadi juga di mikrometer ini kita harus presisi saat mengukur. Terima kasih. Mikrometer itu memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm, kemudian 0,001 mm, dan ada 0,001 in. Dan berhubung yang mikrometer yang saya gunakan ini memiliki ketelitian 0,01 mm.
Ya, yang pertama kita lihat adalah skala Sleeve atau skala yang diam dengan nilai angka nominal. Ya, seperti ini teman-teman. Ini merupakan skala bagian atas. Dia nilai tiap ruasnya 1 mm. Kemudian ada skala bagian bawah dengan nilai tiap ruasnya 0,5 mm. Kemudian setelah itu ada namanya skala timbal. Skala timbal itu apa? Skala timbal itu adalah skala yang berputar ke kiri dan ke kanan mengikuti gerakan proses pengukuran dengan nilai angka desimal. Seperti ini contohnya teman-teman. Skala timbal ini terdiri dari 50 ruas. Nilai tiap ruasnya adalah 0,01 mm. Setiap skala berputar satu kali atau 0,01 maka dikalikan 50. Setiap bergeser satu ruas skala dengan bagian bawah dari skala sleeve. Kemudian ada ratchet. Ratchet itu untuk mengontrol tekanan mikrometer saat menjepit benda kerja sampai berbunyi klik 5 kali. Yang ini. Cara membacanya ya jadi begitulah cara membaca mikrometer teman-teman. Saya akan memberikan contoh pengukuran menggunakan mikrometer. Di sini saya akan mengukur diameter luar dari sebuah elektroda. Pertama-tama kita harus mengepaskan, harus lurus ya teman-teman. Lalu ketatkan sampai berbunyi klik 5 kali teman-teman. Lalu setelah diukur jangan lupa dikunci teman-teman. Lalu kita lihat hasilnya. Cara membaca hasilnya yaitu kita lihat dulu skala utamanya, yaitu nilai garis atas yaitu 1 mm dan nilai garis bawah yaitu 0,5 mili. Kalau kita lihat ada hasilnya 4,5 mm. Lalu kita cari hasil dari skala Noniusnya yaitu 0,40 mm. Karena belum lewat garis kalau 41 jadi 0,40 mm. Lalu kita tambahkan skala utama dengan skala Noniusnya, di mana skala utamanya 4,50 ditambah 0,40 yaitu 4,90 mm teman-teman.